Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everybody. My name is Muhammad Akmal Bukhari. In this occasion, I want to presenting about interference and integration in Arabic to you. Firstly, I want to explain about the meaning of interference in general. Interferensi. Interferensi merupakan kekeliruan yang disebabkan oleh terbawanya kebiasaan-kebiasaan pada saat kita memakai bahasa ibu. Dan kebiasaan-kebiasaan tersebut terbawa kepada pemakaian bahasa kedua yang kita kuasai. Nah, interferensi sendiri dapat ditemukan pada individu yang bisa menguasai dua bahasa. Sehingga interferensi dapat terjadi ketika seseorang mencampurkan bahasa ibu mereka dengan bahasa kedua yang mereka kuasai. Nah, menurut Nababan, bahwa interferensi sebagai sebuah pengacauan yang terjadi kepada penutur dua bahasa akibat penggunaan bahasa atau penguasaan bahasa yang tidak seimbang. Nah, dari pengertian serta pendapat yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa interferensi terjadi karena adanya pencampuran kebiasaan-kebiasaan saat kita memakai bahasa ibu ke dalam penggunaan bahasa kedua yang kita kuasai. Nah, interferensi juga dapat mengganggu penggunaan bahasa kedua yang digunakan oleh si penutur. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan interferensi dalam bahasa Arab. Dalam kaitannya dengan bahasa Arab, Abdul Aziz Al-Asili menjelaskan bahwa interferensi adalah perpindahan penutur dari satu sistem atau kaidah bahasa ibu ke dalam bahasa kedua, yakni bahasa Arab, baik ketika berbicara maupun menulis. Pencampuran dua bahasa yang terjadi dapat mengganggu pembelajaran bahasa kedua yang sedang ditempuh oleh si penutur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis interferensi berdasarkan jurnal acuan saya berikut ini. Nah, berdasarkan jurnal tersebut terdapat 7 jenis interferensi. Yang pertama ialah interferensi kultural. Interferensi kultural terjadi karena adanya penggunaan dua bahasa, yang mana dalam bahasa Arab interferensi dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pembelajar bahasa Arab tersebut, sehingga kultur yang dibawa ke dalam bahasa Arab masih kultur penggunaan bahasa ibu mereka. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, kita terbiasa menyebut objeknya terlebih dahulu, yaitu misalnya buku ini. Sedangkan dalam bahasa Arab, objek disebut belakangan. Contohnya ialah contoh yang benar ialah hadza kitabun, bukan kitabun hadza. Yang kedua ialah interferensi leksikal, yaitu masuknya unsur leksikal bahasa pertama ke dalam bahasa kedua, yakni bahasa Arab. Contohnya ialah dalam kalimat zahabat ila suq bil bis. Dalam contoh ini seakan-akan bis itu seperti kata dalam bahasa Arab, padahal sebenarnya bis merupakan kata bahasa Indonesia. Lalu jenis interferensi yang ketiga ialah interferensi semantik. Interferensi ini terjadi dalam penggunaan kata yang mempunyai variabel dalam suatu bahasa. Contoh dari interferensi ini yaitu ungkapan yang sering kita berikan kepada sekolah setingkat SMA dalam bahasa Arab. Biasanya masyarakat Indonesia menyebutnya dengan sebutan madrasah aliyah. Padahal nyatanya di negara-negara Arab, sekolah setingkat SMA memiliki sebutan madrasah sanawiyah. Nah, contoh tersebut masuk ke dalam jenis interferensi semantik tata makna. Yang keempat ialah jenis interferensi sintaksis. Pada jenis interferensi ini meliputi sistem gramatikal atau sintaksis bahasa kedua si penutur atau bahasa Arab, akan tetapi tata bahasa yang digunakan pada bahasa kedua tercampur dengan tata bahasa pada bahasa ibu mereka, yakni bahasa Indonesia. Sebagai contoh, pada bahasa Indonesia gender orang ketiga tidak disebutkan secara pasti. Contohnya pada kalimat dia bermain bola, yang mana pada kalimat tersebut gender dianya itu tidak disebutkan secara pasti. Nah, dalam bahasa Arab gender orang ketiga biasanya akan disebutkan secara pasti. Contohnya dia yadrusu. Nah, penggunaan gender dalam kata ini salah.
karena tidak sesuai dengan bentuk fi'il mudhari'nya. Seharusnya yang benar ialah huwa yadrusu, di mana domir yang dipakai adalah domir orang ketiga muzakkar. Nah, interferensi yang kelima ialah jenis interferensi morfologi. Interferensi morfologi yaitu interferensi yang terjadi pada pembentukan dan perubahan bentuk kata atau sorof. Contohnya ialah penggunaan fi'il mudhari yang tidak sesuai dengan domirnya. Contoh nahnu usolli. Penggunaan usolli di sini salah karena seharusnya kata usolli itu digunakan bila domirnya ialah orang pertama saya, sehingga seharusnya yang benar ialah nahnu nusolli agar sesuai dengan domir yang digunakan. Lalu jenis interferensi yang keenam ialah interferensi fonologis. Nah, interferensi fonologis merupakan interferensi pada pengucapan atau lafal seperti pada kata zuhur yang terdiri dari huruf zod, ha, dan ro, yang mana seharusnya dibaca zuhur. Nah, tetapi masih banyak orang Indonesia yang menyebutnya dengan sebutan zuhur dengan huruf zaid, ha, dan ro. Bahkan masih ada orang Indonesia yang menyebut zuhur dengan kata lohor. Lalu jenis interferensi yang terakhir atau interferensi yang ketujuh ialah jenis interferensi paralinguistik. Interferensi paralinguistik yaitu gerakan atau isyarat yang biasa digunakan oleh pengguna bahasa pada bahasa ibu mereka. Akan tetapi isyarat tersebut tidak dikenal dalam penggunaan bahasa kedua yang sedang mereka pelajari. Selanjutnya saya akan membahas soal integrasi secara umum. Integrasi adalah saat suatu bahasa terinventasi ke dalam bahasa lain. Nah, menurut Weinreich, ketika suatu unsur bahasa terinventasi ke dalam bahasa lain terjadi secara berulang-ulang karena faktor-faktor suatu hal, maka seiring bertambahnya waktu, unsur-unsur bahasa tersebut akan dianggap sebagai bagian dari bahasa mereka dan pada akhirnya terjadilah proses integrasi tersebut. Nah, karena sudah dianggap menjadi bahasa mereka, maka bahasa asing tersebut atau bahasa serapan tersebut tidak lagi dianggap sebagai bahasa pinjaman. Dan pada akhirnya, bahasa tersebut akan diserap menjadi bahasa mereka dan dimasukkan ke dalam kamus bahasa mereka, atau yang di Indonesia dinamakan KBBI, yang memiliki kepanjangan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh integrasi bahasa Arab yang ada di dalam KBBI. Contoh yang pertama ialah kata karib. Kata karib sendiri diambil dari kata koribun atau yang berarti dekat dalam bahasa Arab. Sehingga ketika kita mendengar kata sahabat karib, itu berarti maksudnya ialah sahabat dekat. Lalu contoh integrasi bahasa Arab di dalam KBBI ialah kata hadir. Kata hadir ini merupakan serapan dari kata bahasa Arab yang berbunyi hadirun, yang memiliki arti datang atau ada. Selanjutnya kita akan membahas contoh integrasi dalam bahasa Arab. Contoh yang pertama ialah kata video. Kata video sendiri berasal dari serapan bahasa Latin yang berbunyi video atau yang berarti saya lihat. Seperti yang telah kita ketahui, saat kita menonton video, kita dapat melihat pergerakan objek yang kita tonton secara jelas dan dapat terlihat oleh mata kita. Lalu contoh integrasi dalam bahasa Arab yang kedua ialah pada kata internet. Internet sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang merupakan akronim dari kata interconnect. Kata interconnect sendiri memiliki arti sebagai sekelompok komputer yang saling terhubung dengan jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. And that is the end of my presentation. Thank you for your attention. I hope my presentation will be beneficial for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.